Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sosial, saya Husni Alfian. Kali ini saya akan membawakan podcast di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Satuan Pelayanan Gria Ramah Anak Balita Bandung. Semoga yang menyimak semua saat ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu, untuk kali ini mungkin Ibu bisa perkenalan diri dulu. Terima kasih Kang Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini tentang pelayanan di Gria Ramah Anak Balita Bandung. Perkenalkan, nama saya Kurniasi SSTMM. Saya sebagai penanggung jawab Satuan Pelayanan Gria Ramah Anak Balita Bandung yang tentu saja mempunyai tanggung jawab tentang pelayanan di Gria Balita. Baik, Ibu. Jadi tadi Ibu menyebutkan Ibu bekerja di Satuan Pelayanan Gria Ramah Anak Balita ya. Berarti tentang anak balita ya, Ibu. Sebetulnya Satpel Gria Ramah Anak Balita itu pelayanannya seperti apa sih, Bu? Alhamdulillah ya, Satuan Pelayanan Gria Ramah Anak Balita Bandung itu adalah lembaga milik pemerintah di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, khususnya UPTD PPS GRA, mempunyai pelayanan terhadap balita terlantar, baik dari terlantar karena ditelantarkan orang tuanya atau dibuang di sembarangan tempat, atau anak balita terlantar yatim piatu, atau anak balita terlantar yang ditinggalkan di rumah sakit. Itu Kang Husni. Jadi khusus untuk balita yang mengalami. Jadi saat ini pemerintah memiliki pelayanan kepada anak balita terlantar di Jawa Barat gitu ya, Ibu. Ya. Sebetulnya kalau berbicara tentang anak balita terlantar, Bu, di Jawa Barat ini banyak nggak sih, Bu, kasus permasalahan pembuangan bayi untuk? Sebenarnya pasti banyak ya, Sobat Sosial, kasus-kasus penelantaran bayi. Tetapi yang terjangkau dan tidak terjangkau, ada yang diketahui dan tidak diketahui selama perilaku sosial itu banyak penyimpangannya. Ya. Misalnya pergaulan bebas, pengaruh media sosial, atau kekurang tahuan kepada agama ya. Itu mungkin banyak terjadi. Hanya untuk kali ini Satuan Pelayanan GRA Balita Bandung bisa menampung atau mempunyai kapasitas cuma 25 harus nih. Mungkin kalau se-Jawa Barat itu saya pikir ya Tidak tertampung ya, Bu. kurang ya untuk daya tampung ya, karena ini kita melayani 27 kabupaten kota ya. Tetapi meskipun kita atau GRA Balita Bandung mempunyai kapasitas 25 anak, kami tahun ini sudah melayani kurang lebih 52 orang, Kang Husni. Ya, kemana yang lain mungkin jadi melebihi gitu ya. 26 anak kemarin kita sudah melakukan adopsi atau pengangkatan anak. Terus ada yang di foster care, ada juga yang direunifikasi, sehingga kita bisa melayani yang satu terentaskan, yang satu bisa tertolong. Ya, menarik sekali tadi Sobat Sosial, Ibu Purna ini membahas tentang adopsi anak ya. Nanti kita akan bahas di selanjutnya gitu. Sekarang kita lebih ke pengenalan lembaga dulu ya, Bu. Ya, nanti saya tanyakan tentang pengangkatan anak karena Sobat Sosial juga pasti penasaran nih tentang pengangkatan anak dari anak balita terlantar gitu, seperti itu. Nah, tadi kan mengenai kasus permasalahan pembuangan bayi itu banyak ya, di Barat. Sementara kuota di Satpel Gria Ramah Anak itu 25 orang ya. Terus kemungkinan itu akan tidak terlayani. Tidak terlayani. Sementara ini solusinya bagaimana, Bu, untuk anak-anak yang dibuang tapi di kuota di Satpelnya? Alhamdulillah ya, kita punya rekan kerja
Tapi ada beberapa LKS ya atau panti yang menampung atau memberikan pelayanan yang sama dengan kita itu sudah menjadi rekanan kita. Seperti YPAB ya, Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda, ada RUT, Rumah untuk Tumbuh Harapan, ada Yayasan Hope, dan mungkin ada yayasan-yayasan yang lain yang sudah disahkan dan menjadi rekan kerja kita. Jadi kita akan menyalurkan bila tidak diterima di kita, karena bukan berarti tidak diterima, tetapi kapasitas kita terbatas. Tetapi pelayanan harus berjalan ya, gitu. Kita mempunyai rekan kerja. Ya. Jadi aman lah ya Bu, kalau untuk kuota penuh di satuan pelayanan Ibu, tetapi ada anak yang membutuhkan perlindungan sosial di dalam panti, ternyata memang ada rekanan selain pemerintah juga ada swasta gitu ya. Salah satunya tadi disebutkan oleh Ibu adalah YPAB seperti itu ya Bu. Nah kemudian jika nih Bu di masyarakat itu kan ditemukan bayi gitu. Nah itu alurnya seperti apa sih? Mungkin sobat sosial di sini ya belum mengetahui seperti apa sih kalau di lapangan itu menemukan bayi yang ditelantarkan. Tentu saja pasti ada prosedur ya, Kang Husni, prosedurnya bila anak ditemukan di masyarakat. Masyarakat itu melaporkan ke kewilayahan. Ke kewilayahan RT dan RW. Dan kewilayahan melaporkan kepada kepolisian. Sehingga kepolisian bisa menangani dengan laporan segera. Dan kita juga harus bersinergi dengan kesehatan, dinas kesehatan. Anak itu harus dibawa ke dinas kesehatan, baik klinik, puskesmas, dan gitu. Setelah itu melaporkan ke dinas sosial setempat. Jadi sebelum ke kami itu ada prosedur ya Kang Husni, sobat sosial juga seperti apa sih nanganinya. Jadi setelah nanti dinas sosial menangani di sana, dibuatkan rekomendasi dan berita acara. Anak itu akan dibawa ke mana? Dan tentu saja dibuatkan laporan sosialnya atau kronologis penemuannya seperti apa. Itu pastinya dibuat oleh pekerja sosial yang berada di dinas sosial kabupaten kota. Setelah itu baru anak itu bisa dikirimkan ke kita, ke Satpol GR Balita Bandung milik provinsi untuk diberikan pelayanan atau perlindungan anak tersebut. Jadi memang pada intinya ya Bu, ketika masyarakat itu menemukan bayi, mereka harus melaporkan gitu ya Bu, ke pihak kewilayahan baik RT, RW gitu ya, desa, kemudian pihak kepolisian seperti itu ya Bu. Jadi jangan sampai nanti ada masyarakat yang rebutan. Betul, rebutan gitu. Jadi, merasa saya menemukan nih, ini milik saya gitu kan. Biasanya gitu, ini saya menemukan, ini milik saya. Nggak bisa seperti itu kalau anak memang yang dibuang atau ditelantarkan. Itu harus jadi anak negara dulu. Jadi tidak bisa masyarakat langsung misalkan menemukan di lapangan gitu ya Bu, baik yang dibuang terus pengen ngasuh langsung gitu. Nggak bisa ya, anak yang dibuang atau ditelantarkan itu harus diserahkan kepada kita, lembaga sebagai milik pemerintah atau negara. Ya tadi juga Ibu sudah menjelaskan ya bahwa alurnya itu kan dari masyarakat, kemudian ke RT RW, kemudian ke desa nanti melaporkan ke polisi, bayinya juga bisa dibawa dulu ke rumah sakit untuk dicek kesehatan mungkin ya Bu. Sehingga waktu keluar dari dinas kesehatan itu, rumah sakit itu perkiraan kelahiran itu sebagai bentuk persyaratan yang harus ada. Yang bisa berhak mengeluarkan itu kan rumah sakit ya. Karena memang bayi yang dibuang kan kita tidak tahu ya Bu, tanggal lahirnya jam berapa, wilayah kami itu kan tidak tahu. Itu hanya bisa dikeluarkan perkiraan usia bayi itu. Jadi setelah dari rumah sakit nanti ditangani juga sama polisi gitu ya. Kemudian kewenangannya karena di kabupaten kota ya tadi ya Bu, berarti dinas sosial juga ikut berperan untuk membuat lapsos ya, untuk membuat lapsosnya
kemudian persyaratan-persyaratannya seperti itu, baru bisa dirujuk ke Kita satpol Satpol GRA GRA. Balita. Ya, seperti itu ya Bu. Untuk saat ini kondisi anak asuh yang ada di Satpol GRA Anak Balita itu berapa Bu? Alhamdulillah saat ini tuh kita melebihi kuota ya. Mostly kita kuota kita 25, tapi sekarang 26 lebih satu gitu ya. Ya. Itu pun masih mengantri di luar, ada waiting list tuh, jadi waiting listnya nih bayi yang dibuang ya. Kalau dulu memang susah ya, itu kan tidak bisa diprediksi ya kalau bayi itu. Ya, betul. Sekarang ada waiting list juga sudah 3. Udah 5 kemarin ada 2 lagi yang lapor ke saya untuk meminta perlindungan ya untuk anak itu dari kabupaten kota. Ya, kita belum bisa menangani ya. Jadi sehingga masih ada di kabupaten kota. Jadi sobat sosial, ternyata di lapangan itu banyak kasus-kasus bayi yang dibuang gitu, sampai memang atau ditelantarkan, sampai memang dari pemerintah juga kuotanya penuh gitu, bahkan bisa disalurkan juga ke swasta, ke YPAB seperti itu. Tapi memang kenyataan di lapangan seperti itu, ternyata sobat sosial, di berbagai daerah itu ada aja yang merujuk ke Satpol GRA Anak ya Bu, untuk penanganan perlindungan sosial anak balita terlantar ini gitu. Nah kemudian Ibu, anak terlantar ini kan di masyarakat langsung masuk ke panti, seolah-olah seperti itu ya Bu, masuk ke panti Ibu. Nah setelah di dalam panti itu pelayanannya seperti apa sih Bu gitu? Karena sobat sosial juga mungkin pengen tahu. Pengen tahu ya, sobat sosial. Setelah di kami ya, anak berada di daerah balita ya, harusnya tentu saja tidak dibiarkan begitu ya. Tidak bisa, namanya anak bayi juga nggak bisa mandiri gitu ya. Pasti ada pelayanan di kami yang untuk kesehariannya, yaitu memang kami memang kita milik pemerintah punya anggaran melalui APBD ya, untuk pemenuhan kebutuhan sandang, papan atau papan pangannya. Jadi mereka diberikan kebutuhan, dipenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi tentu saja bayi ini akan dirawat dan diberikan kebutuhan, dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan bebannya. Iya. Kalau misalkan anak sakit nih Bu di dalam panti, gimana tuh penanganan anak balita itu? Sebetulnya di dalam panti sendiri kita tidak memenuhi untuk persyaratan pengobatan ya, khususnya yang anak mengalami sakit parah. Tetapi memang pelayanan kesehatan kami di dalam panti itu kita melakukan pagi-pagi berjemur gitu ya, anak-anak berjemur, terus pengukuran suhu, temperatur, pemberian obat, vitamin. Tapi apabila kita mengalami anak itu sakit parah ya, kita memang sudah punya rekanan rumah sakit berdasarkan MOU untuk penanganan kesehatannya melalui puskesmas terdekat dan rumah sakit yang telah kita lakukan MOU. Khususnya kalau kita ini karena milik pemerintah provinsi, kami punya rekanan rumah sakit Alisan. Ya, rumah sakit Alisan, di mana Alisan itu bisa melayani pengobatan kepada anak atau kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang jangan dibilang miskin ya, kami kita orang-orang yang memerlukan pelayanan saja gitu ya. Siapa tahu kan sekarang sih tahun depan ke depannya anak jadi kaya kata gitu lah ya. Pokoknya orang yang memerlukan pelayanan. Seperti itu ya Bu. Kemudian mengenai ini Bu, anak di dalam panti itu bahwa anak kenapa harus masuk ke kami dulu ya gitu, agar mendapatkan perlindungan ya, pelayanan untuk dia berada di tempat yang aman. Jadi di kita itu merupakan tempat yang aman dari berbagai gangguan. Sobat sosial, tadi Ibu narasumber ini menjelaskan tentang pelayanan di dalam panti. Yang ada itu adalah pemenuhan kebutuhan, jadi udah pasti aman tuh sobat sosial.
dari makanannya Ibu, terus kemudian pakaian dan juga tempat tinggal itu sudah ada semua dari anggaran pemerintah. Terima kasih ya Kak Husni, Sobat Sosial. Kalau memang kasus anak telantar itu banyak ya. Ya, Ada anak telantar tadi yang dikatakan saya dibuang. ya, Berarti tidak diketahui orang tuanya ya. Ada yang ditinggalkan di rumah sakit, berarti pun itu tidak diketahui orang tuanya. Meskipun tahu ibunya melahirkan, biasanya tidak pernah menyimpan identitas. Banyak kasus yang seperti itu. Ada juga hasil hubungan yang pelecehan seksual. Tidak jarang di kita ada anak seperti itu. Anak seperti itu sebetulnya bisa diadopsikan atau diangkat melalui adopsi langsung karena ada ibunya, gitu ya. ya, Tetapi kebanyakan dari dinas sosial sendiri ingin menyelamatkan anak dulu, ya. Anak tetap ingin diselamatkan berada di tempat perlindungan, ya, sehingga si orang tua atau ibunya itu pasti ada ya. Kalau suaminya atau ayahnya kan nggak diketahui ya, namanya dirudak paksa sama siapa, atau dia kabur atau bagaimana, tidak bertanggung jawab, sehingga anak itu dititipkan kita. Tapi itu pastinya si orang tua itu harus menyerahkan, membuat berita acara persetujuan anaknya mau dibawa kemana. ya, Apa mau diserahkan ke pemerintah atau dalam hal ini Gera Balita, atau mau diadopsikan secara langsung kepada seseorang. Itu bisa saja. ya, Banyak kasus seperti itu dan memang ada di kita. Dan juga ada anak juga, mohon maaf ya, hasil hubungan incest ya antara ayah dan anak, di kita pun ada. Biasanya anak-anak seperti itu, ya mohon maaf, mungkin tidak selamanya bisa normal ya. Ada hubungan yang sesama ya satu darah Iya. ya. Di dalam agama pun jelas ya, ya, dinyatakan itu tidak boleh, pasti ada kekurangan. Dan ya, kalau anak-anak seperti itu sama kita memang tidak dikeluarkan, biarlah mereka mendapatkan perlindungan sampai dia mendapatkan pendidikan sampai di SMA. ya. Baik Ibu, ini mungkin yang terakhir ya Ibu, yang ingin saya singgung tadi sempat dibahas oleh Ibu gitu dari awal gitu sih. Untuk selanjutnya, nah sekarang kesempatannya gitu saya ingin bahas tuh mengenai pengangkatan anak gitu. Karena kan sobat sosial di sini juga mungkin ingin tahu nih informasi mengenai pengangkatan anak bagi bayi yang dibuang atau bayi terlantar yang ada di Satuan Pelayanan Negeri Harapan Anak Balita ini. Nah itu untuk para calon ini harus bagaimana sih Bu untuk bisa mengadopsi di Satuan Pelayanan Anak Balita ini? Untuk calon orang tua angkat ya, yang biasa kita panggil atau sebut cota ya, Ya, kita panggil cota. Untuk mencari informasi mudah ya Kang Husni, kita mencari informasi bisa di IG Gera Balita Bandung ya, ya. coba di apa di Nanti mungkin dicantumkan di deskripsi ya. kalau ya itu di DM di sana, atau bisa langsung ke kami ya, ke Satuan Pelayanan Gera Anak Balita Bandung di Jalan Batu Nunggal Indah nomor 373. Ya, Apa saja mungkin ya sobat sosial pengen tahu ya, apa saja sih persyaratannya? ya, Susah tidak? ya betul. Maksudnya kebanyakan orang untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi itu sudah bagaimana pikirannya ya? Oh gitu, susah prosesnya gitu ya. Sebetulnya tidak susah ya. Memang ada syarat khusus ya Kang Husni dan sobat sosial. Satu, intinya dulu syaratnya dia sudah menikah selama 5 tahun. Oh, harus lebih dari 5 tahun Nah, pernikahan. Ya. Jadi usia pernikahan di atas 5 tahun. Usianya tentu saja usia di atas 30 tahun dan di bawah 55 tahun. Ya. Jadi 55 tahun itu sudah beres adopsi. Itu permasalahan intinya saja. 5 tahun menikah, usia 30 sampai 55. Ya. Tentu ada persyaratan lain ya, seperti KTP, KK, akte nikah, terus ada persyaratan khusus seperti pernyataan, kesanggupan, motivasi, juga ada pernyataan keluarga menyetujui. Ya. Nah gitu ya, itu
Dan tentunya ada surat kesehatan. Ya. Karena kita berangkat dari tadi ada kepolisian, kesehatan, ada lembaga lain yang tersangkut di dalamnya. Ini semua itu harus dibuktikan. Ada kesehatan, tes kesehatan secara umum sehat, Ya. kejiwaannya. Ya. Kalau laki-laki urologi, kalau perempuan obgyn, Ya. itu harus dibuktikan dengan kesehatannya. Aduh katanya semua sehat nih Kang Husni, Ya. obgyn sehat, urologi sehat. Aduh kalau gitu mah nggak bisa angkat anak, istilah gitu. Tidak seperti itu juga. Yang penting itu ada. Ya. Ada persyaratan yang harus dilalui. Juga ada SKCK-nya. Kita harus tahu orang itu berkelakuan baik atau enggak gitu ya berdasarkan catatan polisian. Oke, baik Sobat Sosial. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai berkas-berkas yang harus dikumpulkan ya Ibu. Mungkin Sobat Sosial nggak usah bingung, apa aja tadi persyaratannya banyak banget gitu. Nanti bisa datang langsung aja ya ke Satpol Gria Ramah Anak Balita untuk lihat list-listnya dan berkas-berkasnya. Tapi yang paling penting tadi mengenai persyaratan intinya itu yaitu usia pernikahan harus di atas 5 tahun, kemudian usia pasangan harus di atas 30 dan di bawah 55 gitu, dan maksimal punya 1 anak gitu. Prioritas untuk yang tidak punya anak ya. Tentunya iya. Nah, kemudian Sobat Sosial juga Ibu pengen tahu nih tentang alur pengangkatan anaknya gitu. Bagaimana nih para calon ingin mengangkat anak gitu di Satpol Gria Ramah Anak Balita ini, alurnya gimana? Gitu ya, betul ya, kan tadi belum dibahas ya Kang Husni, Sobat Sosial. Oke, bagi yang masih yang sudah punya anak ya, yang sudah punya anak bisa mengangkat anak, tetapi minimal punya anak 1. Jadi kalau 2 anaknya, untuk anak ketiga itu sudah tidak diperbolehkan menurut aturannya. Ya. Jadi kalau sudah 2 mungkin itu ada alternatif lain yaitu melalui foster care gitu ya. Tapi foster care itu juga tidak banyak ya Kang Husni, Sobat Sosial, karena menurut hemat saya, pemikiran saya gitu, lebih baik anak itu kepada adopsi ya. Sehingga pengesahan secara hukum, secara administrasi lebih bagus untuk ke adopsi ya, karena ada pengesahan pengadilan. Secara kekuatan hukumnya kuat ya. Kekuatan hukumnya ada sampai pengadilan. Kalau foster care itu dikeluarkan oleh kabupaten kota setempat dan harus setiap tahun diperpanjang gitu. Jadi kayak kita buat SMK jadinya ya, itu diperpanjang surat izinnya ya. Jadi untuk yang punya anak belum, tentu saja untuk punya anak 1 boleh, yang belum punya anak apalagi yang tidak bisa itu setelah punya anak 2 atau anak ketiga itu tidak boleh melakukan adopsi. Jadi tadi yang saya tarik kesimpulannya, intinya memang untuk adopsi itu harus ada dulu anaknya, baru nanti ke proses itu ya untuk adopsi itu. Nah kemudian kira-kira berapa lama tuh Bu, dalam proses tadi yang Ibu jelaskan mengenai alur pengangkatan anak itu sampai selesai itu waktunya berapa lama gitu? Tentu saja sahabat sosial ya, atau sahabat sosial bila berminat ya, bisa berminat melakukan proses pengangkatan anak atau adopsi. Pertama mungkin tadi ya, cari informasi yang jelas ya. Untuk adopsi jangan sampai informasi yang abal-abal ya, tentunya yang salah sekarang kan banyak yang seperti itu, sehingga prosesnya itu lama nanti ya. Nah untuk yang lainnya mungkin datang dulu ke kami ya, datang dulu ke kami ke Gera Balita. Setelah tadi pemberkasan tadi semuanya lengkap, Sobat Sosial kami akan memberikan kopiannya untuk dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Kota di mana Sobat Sosial berada. Misalnya Sobat Sosial itu berada di Ciamis misalnya ya, misalkan berarti harus mengajukan ke Ciamis, ke Dinas Sosial Ciamis. Dengan berkas itu saya akan melakukan adopsi di GRA Balita Bandung dengan anak ini. Karena anaknya sudah ada, saya akan melakukan proses adopsi. Sehingga dari
si contoh berada atau dari dinas sosial misalnya harus melakukan home visit. Home visit untuk kelayakan calon orang tua oleh dinas sosial setempat, khususnya pekerja sosial. Ya. Sehingga setelah melakukan visit pertama dari dinas sosial kabupaten kota, dikeluarkanlah rekomendasi atau dibuatkan juga laporan sosial untuk kelayakan bahwa contoh itu layak menjadi seorang ibu angkat atau ayah angkat. Setelah itu baru rekomendasi laporan sosial, bukti home visitnya dikirim ke kami. Setelah itu memang prosesnya agak panjang kami ya, tapi jangan khawatir lah. Itu kami akan bantu untuk proses ini. Setelah itu kami akan memanggil untuk wawancara khusus kepada calon orang tua itu. Setelah kami mendapatkan rekomendasi, laporan sosial, dan bukti visit, kami melakukan wawancara khusus dan mendalam tentunya untuk keseriusan Cotak dalam melakukan proses pengangkatan anak. Jadi si Cotak itu bagaimana kita tahu motivasinya, seperti apa keinginannya dalam melakukan proses adopsi. Mungkin di situ tergali informasi semua. Setelah itu kami membuat laporan wawancara dan bukti dokumentasi wawancara. Dan selanjutnya kita akan melakukan visit kedua kami kunjungan kedua dari era balita ke yang bersangkutan. Kita memastikan, bukan tidak percaya nih dari dinas sosial kabupaten kota yang telah datang ya, tapi kami pun memastikan keberadaan Cotak di daerah. Betulkah alamatnya, betulkah tempat tinggalnya, sehingga kita menilai kelayakan Cotak untuk kedua. Baru dibuatkan laporan sosial oleh pekerja sosial GA Balita. Setelah itu saya sebagai penanggung jawab membuat nota dinas kepada UPTD, kepala UPTD, untuk dilanjutkan kepada kepala dinas sosial, sehingga provinsi provinsi ini kita langsung ke provinsi. Setelah ini kan yang memberikan kebijakan, dikeluarkanlah SK pengasuhan sementara. Setelah itu anak diserahkan kepada calon orang tua, diserahkan melalui SK pengasuhan sementara. Selama pengasuhan sementara itu 6 bulan ke depan, kita monitoring pengawasan selama anak berada di calon orang tua ya. Setelah itu 6 bulan kemudian baru kita terjun kembali untuk mengevaluasi monitoring terhadap pelayanan atau pengasuhan anak di dalam keluarga. Apakah bagus, berkembang, atau bisa layak diteruskan, barulah kalau memang itu turunlah visit ketiga dari dinas sosial provinsi bersama kami. Kami melakukan evaluasi, layakkah itu dilanjutkan sampai ke persidangan. Bila layak, dikeluarkanlah laporan sosial kunjungan dari provinsi untuk mengantar kepada sidang DIPA, sidang pertimbangan izin pengangkatan anak. Nah, itu setelah kita buat. Setelah itu kami selesaikan kembali, bahas kembali layak dan tidaknya. Sesuatu temu bahas. Sesuatu temu bahas hasil tadi yang provinsi tadi kami ini sama sosial ya. Itu kita tidak, memang panjang ini ya alurnya gitu ya, panjang karena memang kita perlu kehati-hatian dalam proses ini. Perlu sangat kehati-hatian ya, karena ini bukan proses kepada barang ya, kepada orang, menyangkut hajat hidup seseorang. Setelah itu barulah masuk sidang PIPA, sidang pertimbangan izin pengangkatan anak, di mana kami sebagai LPA memberikan penjelasan pertanggungjawaban hasil semua proses tadi kepada tim. Timnya banyak kalau kami sendiri sobat sosial yang bertanya ke kita. Di antaranya ada Kemenkumham, Kemenak, Disdukcapil, Dinkes, LPA, Biro Kesra, Ikatan Pekerja Sosial, itu ada 10 OPD yang bertanya kepada kita. Sehingga bila ada kekurangan apapun administrasi, itu kita lengkapi
dan dinyatakan lolos untuk melanjutkan ke sidang pengadilan. Nah, mungkin gitu ya Kang Husni. Nah, kalau sudah dapat SK hasil sidang pipa, baru orang tua lah yang melakukan sidang pengadilan agama di wilayah masing-masing. Bila cukup saksinya dengan dinas sosial setempat, atau bila diperlukan, kami sebagai lembaga atau LPA dihadirkan di sana, sehingga diketuk palulah bahwa adopsi sudah selesai. Ya, kita tadi sudah mendapatkan ilmu nih yang sangat banyak dari narasumber kita kali ini gitu tentang penerimaan anak balita terlantar, tentang pelayanan anak balita terlantar dan pengangkatan anak bagi anak balita terlantar gitu. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya sobat sosial. Intinya untuk kesimpulannya itu tadi yang saya tarik itu adalah mengenai penerimaan dan juga pengangkatan anak yang paling menarik itu. Karena apa? Di dalam penerimaan itu sangat penting untuk memberikan pelayanan kepada anak balita terlantar, khususnya yang membutuhkan perlindungan sosial. Gitu. Nah tadi sama ibu narasumber juga sudah dijelaskan mengenai alur-alurnya, banyak juga peran dari lembaga yang ikut serta dalam penanganan anak balita terlantar ini di lapangan gitu. Salah satunya masyarakat, RT RW desa, kepolisian, rumah sakit, dinas sosial kabupaten kota, juga semua ikut berperan di dalam penanganan anak balita terlantar ini. Itu mengenai penerimaan. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengangkatan anak. Nah ini juga sebagai salah satu solusi terakhir bagi anak balita terlantar. Karena kalau tidak diadopsi itu atau tidak diangkat itu, kasihan anak balita terlantar itu tidak mendapatkan pengasuhan permanen. Dan sebaiknya memang itu untuk anak balita terlantar ini untuk diangkat gitu. Karena bisa mendapatkan kasih sayang, kemudian secara masa depan juga bisa diperhatikan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Prinsipnya kepentingan terbaik bagi anak. Seperti itu Bapak Ibu Sobat Sosial semuanya. Oke, mungkin cukup ya Ibu untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Tidak sebelumnya mohon maaf Sobat Sosial bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang kurang jelas, kami terbuka kapanpun untuk datang ke kami mencari informasi. Oke, bagi Bapak Ibu Sobat Sosial yang ingin mencari informasi bisa berkunjung ke kantor Satuan Pelayanan Gria Ramah Anak Balita. Itu ada di mana Ibu? Di Jalan Batu Nunggal Indah nomor 373 Kota Bandung. Oke, di Batu Nunggal ya Bapak Ibu Sobat Sosial. Jadi bisa berkunjung langsung untuk menanyakan tentang adopsi, tentang penerimaan anak seperti itu. Bisa DM juga Kang Husni, bisa DM juga Sobat Sosial di IG kami, GMA Balita. Oke. Ada logo kuning. Oke. Ya, silakan di IG kita ya. Siap. Cari informasi selanjutnya. Iya. Bisa juga melalui Instagram ya Sobat Sosial. Nanti dicantumkan di deskripsi di bawah ya. Nanti kita cantumkan Instagram dan juga alamat dari kantor Satuan Gria Ramah Anak Balita ini. Ya Ibu, terima kasih banyak. Sama. Mohon maaf bagi Sobat Sosial jika saya selama membawa podcast ini banyak kata-kata yang tidak berkenan ataupun kurang jelas. Mohon maaf, itu ada di diri saya sendiri. Oke, sekian mungkin dari kita untuk podcast hari ini. Saya ada pantun dulu nih. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Saya host hari ini, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Sobat Sosial, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Anak sosial balita biasa kita sebut dengan singkatan PSAB.
PSAB itu di bawah UPTD PPSGRA, Pusat Pelayanan Sosial, bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Barat. PSAB itu bergerak di bidang atau memberikan pelayanan sebagian dari tupoksi UPTD PPSGRA. Bagi teman-teman atau ibu dan bapak di luar ya yang belum mempunyai keturunan, belum dipercaya, jangan tidak mungkin ya, harus belum ya, karena siapa tahu mengambil anak dari sini juga rezeki dan mendapatkan anak sendiri gitu ya. Bagi yang belum atau menginginkan anak bisa diambil dari sini atau diadopsi dari sini dengan syaratnya, memang tentu pasti ada syarat-syarat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyatna dan istri saya Siti Rahmayani. Kita berasal dari Ujung Berung, Kota Bandung. Saya sebagai pegawai swasta, istri saya dulunya sama pegawai swasta dan sekarang jadi ibu rumah tangga. Tapi masih belum dikasih iya. momongan sampai saat ini. Jadi kita mengambil anak dari PSAB ini. Tanggal 8 Maret 2018 semenjak anak ditemukan di daerah Ujung Berung. Di daerah Ujung Berung. Dan tepat dekat rumah sih. Kita melalui proses kurang lebih 15 bulan kurang lebih, dikarenakan kita usia kurang saya dari syaratnya yang seharusnya kan minimal itu dalam persyaratan minimal 30 tahun, sedangkan istri saya kurang mencukupi, baru 29. jadi menunggu sabar dan sabar. Dari Dinas Kota Bandung kita tahu, terus dari Dinas Kota Bandung diarahin suruh ke sini gitu. Pada saat itu hari Kamis sekitar jam 6 kurang pagi, jam 6 pagi. Jam 6 kurang Pak. Di daerah kami ada berita penemuan ditemukan bayi gitu. Pas di depan rumah saya itu bidan. Pas si bayi itu ditemuin sama tukang ojek, dibilangin ke satpam komplek, dari satpam komplek dibawa ke bidan pas depan rumah saya. Mungkin itu udah rezeki saya. Terus dibawa sama dinas Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, dibawa pada sekitar jam 5 sore, kurang lebih jam 5 iya, jam 5 sore dibawa ke sini pada hari Kamis. Terus hari Jumatnya saya datang ke Dinas Kota Bandung. Di sana ketemu Bu Pipin, diarahin bahwa bayi ada di PSAB. Terus kita lari ke sini pada hari Jumat, ketemu dulu sama Ibu Ani. Nah, sama Bu Ani diterangin bahwa syarat-syaratnya diantara lainnya itu usia minimal 30 tahun, usia pernikahan 5 tahun. Seneng, campur bahagia, sedih, seneng, campur aduk gitu kan. udah dari awal ya, mungkin udah rezeki juga sih dan harus sama saya dari awal itu udah beda aja gitu. Kalau misalkan mau anak nggak apa-apa, tapi kalau misalkan emang ada yang naruh itu nggak tahu apa-apanya, saya baru mau. Saya ucap itu ya, mungkin udah tulis juga kali ya sama Allah. Harus sejalannya saya kayak gitu. Harapannya ya buat kita, buat
kita ya anaknya jadi lebih baik, soleha gitu kan, jadi berguna gitu. bagi nusa bangsa agamanya terutama. Terus buat saudara-saudara yang belum mempunyai keturunan sama keturunan, kayak saya, jangan putus jangan asa. putus asa. Kita juga tetap berusaha, di samping ke berobat kan, kita juga berusaha ya, tetap semangat. Mungkin kita belum dikasih rezekinya, belum jodohnya anak itu, tapi tetap berusaha. Kita juga tetap berusaha. Kemarin orang lain sekitar berapa bulan udah beres, tapi kita kan masih harus menunggu syarat-syaratnya. Tapi tetap semangat dan hasilnya tetap yang terbaik. Di sini semuanya itu balita dan balita itu semuanya 21 orang, dari kapasitas kami itu 25 anak ya. Nah, untuk yang bayi sendiri terdiri dari 11 orang ya, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Nah, itu juga kemarin ditambah perempuan kalau ada kiriman lagi dari Garut ya. Itu juga anak yang dari ODGC yang lantar, itu baru belum seminggu juga di sini. Itu jadi kami sekarang 21 tuh. Kemudian untuk anak bayi, untuk anak-anaknya sendiri yang balita ada 10 orang, jadi 3 orang laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Nah, yang dari 7 orang perempuan itu 4-nya disabilitas. 4-nya disabilitas, 2 orang, 3 orang ya disabilitas mental, dan 1 orang disabilitas fisik. Nah, itu yang lainnya alhamdulillah sih normal. Dan itu juga mereka mendapatkan pelayanan yang disabilitas terapi ya, terapi dari rumah sakit yang setiap minggu dilakukan. Tapi memang tidak harus selalu seminggu sekali. Kita ikutin jadwal dari rumah sakit saja. Anak-anak dari pagi sampai malam itu ya, mereka tuh bangun rata-rata jam 5 ya. Nah, jam 5 mereka bangun biasa gitu ya, kemudian persiapan mandi ya. Kalau yang besar mandinya udah pakai air dingin, belajar ya. Kalau yang masih kecil pakai air hangat. Nah, mandi sampai jam 6 lah, sampai dari setengah 6 sampai jam 6 tuh mandi, kemudian berpakaian segala macam. Setengah 7 sampai jam 7 mereka sarapan. Nah, sarapan sudah itu mereka bermain-main sebentar sebelum ke sekolah. Nah, sekitar jam biasanya kalau udara lagi cerah jam 8 tuh mereka bermain di depan, bermain sepeda atau apa sambil berjemur gitu. Apalagi kemarin kan sebelum masa Covid, mereka setiap hari harus berjemur di atas, udaranya di depan ya. Kalau yang anak-anak besar, kalau anak kecil di atas di rooftop. Nah, sesudah itu jam 9 mereka belajar ke kelas sampai jam 11 atau setengah 12 tergantung kondisi mereka seperti apa. Nah, kemudian setengah 12 sampai jam 12 itu mereka makan siang, kemudian sudah selesai jam 12-an biasanya mereka sholat dulu, kemudian sesudah sholat istirahat jam 12 lebih lah sampai jam 2 mereka tidur. Nah, sudah tidur mereka bangun persiapan untuk istirahat, bermain-main sebentar, kemudian jam setengah 3 sampai jam 3 itu ya mandi semuanya. Sudah lewat asar mereka kemudian belajar ngaji di kelas sampai jam 4 kemudian mereka sudah itu selesai bermain-main sebentar, jam sejaman kali ya, terserah mereka main apa sih gitu ya, di dalam kelas mau nonton di ruangan mau nonton ataupun mau bermain anak-anak aja. Kemudian jam 5 mereka makan sore sampai setengah 6, kemudian persiapan menjelang maghrib itu sholat maghrib. Nah, itu sudah makan sore, sudah sholat maghrib sampai isya mereka persiapan, sudah isya baru mereka tidur. Untuk fasilitas di sini kita ada makan ya, pertama mengenai sandang, papan dan juga pangan pasti terpenuhi dari kita. Dari makan juga kita ada juru masak dan juga itu berdasarkan gizinya konsultasi dengan dokter. Kemudian untuk sandang kita juga mengadakan fasilitas sandang, pakaian untuk anak-anak. Kemudian juga untuk tempat tinggal kita ada ruangan bayi dan juga ruangan anak-anak.
Kemudian dari segi fasilitas ada juga pendidikan. Kita memberikan layanan pendidikan untuk anak usia dini ya. Ada juga pendidiknya, kemudian juga ada beberapa fasilitas seperti pendidikan mengaji, kemudian juga menghafal bacaan dan segala macam. Kemudian kita juga ada fasilitas seperti sepeda dan bermain ya, untuk hal-hal bermain di pagi hari. Kemudian secara fasilitas fisiknya kita ada ruangan kantor, ruangan tempat tidur bayi, ruangan anak-anak, ada toilet, kemudian ada juga ruang untuk tamu ya, kemudian ada juga ruang untuk cota jika berkunjung atau berkonsultasi atau mau beristirahat anaknya yang sedang melakukan pendekatan, ada juga ruangannya. Kemudian ada juga kita tempat berjemur di atas rooftop, kemudian ada juga fasilitas dan yang lainnya. Ya, kami media sosial besar PPSAB ini tentunya mempunyai tugas dan fungsi ya yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Maka mungkin sebagai gambaran bahwa kita punya fungsi di satu PSAB ini ya, yang juga menjadi tugas kita ya, tugas Peksos, yaitu memberikan perawatan, pengasuhan, perlindungan dan pencegahan. Juga melaksanakan bimbingan sosial baik kepada anak-anak yang berada di sini ya, utamanya anak-anak pengantar, bimbingan sosial kepada keluarga. Yang keempat, kita juga menyelesaikan lah ya, kalau perlu anak yang harus dirujuk atau diadopsi gitu ya, semua kami pekerja sosial yang menyelesaikan, baik itu mungkin dari mulai juga dengan contohnya, mulai dari administrasinya. Kalau di PSAB jelas perlindungan dari pemerintah kan tidak dibebankan biaya apapun. Mungkin kalau ada yang anak pelantar yang dimasukkan ke yayasan, mungkin ada biaya-biaya apa karena yayasan tidak ditanggung oleh negara ya biayanya. Tapi kalau ke kita kan ini semua maksudnya gratis ya. Tapi semua perlindungan oleh dinas sosial khususnya Jawa Barat. Jadi harapan PSAB ada beberapa tempat. Ya, jadi tidak ada di sini aja, untuk tujuannya mengentaskan keterlantaran kepada anak dengan tujuan anak itu bisa berkembang dan tumbuh kembang secara normal, secara terjamin. Berada di di dinas sosial ya, berarti dukungan jelas ya dari provinsi itu sudah jelas tidak ada di sana. Terus dari PPSGRA juga sendiri, terus dengan kita juga ada yayasan yang selalu kerjasama dan membantu kita, itu ya PAB tadi, Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda. Terus kabupaten kota, dinas sosial, khususnya dinas sosial kabupaten kota yang kerjasama dengan kita. Berarti kita tidak bisa sendiri ya. Gitu. Jadi memang apa ya, lucu-lucu lah. Terus yang kesan ininya juga ada anak yang tangannya Disabilitas. tapi dia itu kita lihat perkembangannya, ternyata mereka tapi anak itu memang kemampuannya ada percaya dirinya tinggi. Jadi dia bisa ini bisa itu gitu, terus pede gitu. Nah itu keunikannya seperti itu gitu ya, salah satunya ya seperti itu. Nah yang menarik adalah ini ada anak yang orang tuanya kasih suku. Jadi pertama kali dia kesini, dia tuh dikasih makan sayur apa itu namanya, sayur daun singkong ya. Terus dia bilang, ini kan adik kakak nih, si adik bilang gini, aduh pakai bahasa Sunda ya, aduh enaknya cenah makan di sini mah cenah daun sampel teh meninipu cenah gitu ya. Nah terus yang lucunya si anak ini ada lagi kelucuannya nih. Jadi dia tuh kan tidur di tempat tidur di situ. Nah tempat tidur, terus dia gini-gini di tempat tidur, gini-gini di tempat tidur. Udah gitu dia bilang ke kakaknya, lihat si mamah teh atunya padahal di penjara sing dilawe cenah. Jadi dia karena dia ini apa namanya tempat